Hey guys, hari ini aku mau bikin video seputar rambut lagi. Dan kali ini aku mau membahas gimana cara aku untuk mengurangi kerontokan rambutku. Dan di sini aku akan jelasin step-stepnya dan lumayan simple juga, dan produk-produknya juga gampang banget untuk kalian cari. Dan aku pengen bilang ini di awal juga ke kalian, kalau kalian pengen hasil yang maksimal, kalian juga harus rutin melakukan step-step yang akan aku jelasin di video kali ini. Karena seperti wajah gitu ya, kalau kalian pengen mendapatkan wajah yang glowing, bersih, mulus, cerah, gak beruntusan, gak jerawatan, pastinya kalian harus juga menggunakan rangkaian skincare kalian yang tepat dan juga rutin gitu. Nah, rambut juga kayak gitu. Kalau kalian pengen rambut kalian yang sehat, subur, nggak rontok, dan lain sebagainya, kalian juga harus menggunakan produk-produk ini dengan rutin dan sering, dan pastikan produknya itu cocok juga dengan kalian. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke videonya. Nah, rambut aku sekarang lagi dalam keadaan setengah basah. Aku sengaja biar aku bisa nunjukin ke kalian lebih jelas sih seharusnya. Nah, jadi yang pertama itu aku akan menganjurkan kalian untuk keramas dan menggunakan conditioner. Di sini aku ada dua conditioner. Yang pertama itu yang Sunsilk yang Co-Creation Conditioning Smoothie Soft and Smooth. Pokoknya yang ini, karena aku juga pakai shampoo-nya kalau kalian udah nonton video hair care rutin aku. Dan aku pakai yang Sinatur ini karena aku cinta banget sama vitamin rambut mereka dan juga hair tonicnya. Jadi aku cobain yang Natur ini, dan ini juga bagus banget, dan dua-duanya juga harganya terjangkau. Sebenarnya kalian itu bisa pakai conditioner apa aja yang ada di rumah kalian atau yang cocok dengan rambut kalian, gak harus sama kayak aku. Poin yang akan aku jelaskan di sini adalah kenapa conditioner itu penting. Karena fungsi dari conditioner itu sendiri kan untuk bikin rambut kita halus, bikin rambut kita lembut kayak gitu. Dan yang namanya orang yang punya masalah dengan rambut rontok itu pantangannya adalah rambut kusut. Jadi usahakan kalian itu jangan nyisir rambut kalian gitu pas rambut kalian itu lagi kusut. Itu akan bikin kerontokan kalian itu makin parah, dan rambut kalian itu bisa patah juga. Dan rambut yang patah itu akan bercabang, yang akan bikin rambut kalian itu lebih kelihatan rusak lagi. Aku pribadi setiap bangun pagi itu aku nggak langsung nyisir rambut. Bangun pagi mungkin kalau rambut aku berantakan, aku nggak berani nyisir karena rambut aku lumayan rontok. Dan aku ikat aja rambut aku cepol, pokoknya aku ikat aja rambut aku, nanti aku sisir pas aku mau keramas. Kalau kalian cuman keramas pakai shampoo, pas kalian sisir, pas kalian bilas shampoo-nya dan kalian sisir, itu tetap rambut kalian itu akan nyangkut dan masih kusut. Tapi kalian akan melihat perbedaan yang signifikan kalau kalian menggunakan conditioner. Dan pakainya itu nggak boleh pelit ya, usahakan untuk semua daerah rambut kalian itu bisa kena si conditionernya, biar dia itu bisa melembutkan semua helaian rambut kalian. Nah, kalian akan menemukan perbedaan antara kalian pakai conditioner dan tidak. Jadi pas kalian pakai conditioner, itu kalian pakai kan di seluruh rambut kalian. Kemudian pas kalian pakai, kalian diemin selama, kalau aku pribadi dieminnya sekitar 2-3 menit gitu. Aku diemin sambil aku mungkin pakai sabun dan lain-lain. Terus rambutnya aku diemin, dan pas mau aku bilas, pas airnya kena ke rambut juga, kalian sambil sisir si rambut kalian, dan kalian akan menemukan perbedaannya di situ. Pas kalian sisir, si rambutnya itu akan lebih mendingan dibandingkan kalau kalian nggak pakai conditioner. Dan kalau misalnya rambut kalian itu udah nggak kusut gitu pas saat kalian mandi, itu akan mempermudah proses penyisiran rambut kalian gitu. Prosesnya itu harus seperti itu biar rambut kalian itu gampang diatur dan nurut gitu si rambutnya, dan juga halus jadi lembut kayak gitu. Nah, terus abis kalian keramas dan pakai conditioner, kalian itu sisir rambut kalian pas saat masih basah aja, nggak apa-apa. Kalian harus menggunakan, ini yang kedua ya, ini udah masuk ke step yang kedua. Tadi pakai conditioner itu yang pertama, yang kedua adalah soal penyisiran rambut gitu. Nah, kalau aku pribadi menggunakan sisir yang lumayan gede jaraknya, walaupun ini nggak gede-gede amat, ini kayak medium gitu. Dan aku jarang pakai ini itu cuman untuk sisir poni aku jarang nyisir rambut aku pakai ini, karena kalau misalnya kalian pakai sisir rambut yang jaraknya itu lumayan rapat, kalau misalnya rambut kalian masih agak kusut gitu, terus kalian sisir pakai ini, rambutnya akan lebih rontok. Tapi kalau misalnya kalian pakai sisir yang lumayan berjarak, kalau misalnya kalian itu rambutnya lebih panjang dan mungkin tebal, kalian bisa pakai sisir yang jaraknya itu lebih
gede, kan ada kan sisir yang lebih gede juga dan jaraknya juga lebih besar, tapi kalau aku pribadi yang kayak gini juga udah cukup. Dan ini sangat membantu aku untuk rambut aku itu bisa disisir tanpa menambah kemungkinan rambut aku untuk rontok. Jadi rambut aku jadi gampang disisirnya pakai sisir kayak gini, karena dia nggak memaksakan rambut yang kusut aku tuh kayak aku sisir sampai kayak mau putus gitu sih rambutnya, nggak sama sekali. Dan kalian juga harus menyisir rambut kalian secara perlahan. Kalau memang kalian misalnya stuck nih terus kusut, kalian jangan langsung terek kayak gitu, jangan pernah guys. Jadi kalian sisirnya itu kalau emang misalnya ada yang kusut, walaupun ini rambut aku nggak kusut sih, misalnya ada yang kusut, kalian tuh sisirnya ya pelan-pelan aja, nggak harus pas satu kali gini terus harus lurus gitu, nggak usah harus kayak gitu, kalian pelan-pelan aja dan kalian pakai perasaan gitu loh untuk nyisir rambut kalian. Nah jadi itu ya poin yang kedua. Dan poin yang terakhir dan yang nggak kalah pentingnya, aku cuman menjelaskan secara singkat aja. Nah aku menggunakan hair tonic dan hair oil juga, kebalik. Nah jadi awalnya itu kenapa ada dua, ini itu yang pertama kali aku pakai sebelum ada ini. Nah aku akan jelasin dulu yang ini ya. Nah ini itu adalah Mustika Ratu hair oil, minyak cem-ceman lah ini umumnya dikenal gitu ya, mungkin semua orang juga udah pada tahu. Ini itu adalah salah satu produk yang waktu itu menurut aku booming banget. Kalau misalnya kayak nyari hair oil pasti yang paling atas muncul itu si Mustika Ratu ini. Dan di sini sih dia bilang untuk merawat kilau rambut, membantu merawat kehitaman rambut, dan merawat kekuatan akar rambut agar tidak mudah patah atau rontok. Aku itu meng-highlight di bagian yang paling terakhir, yaitu merawat kekuatan akar rambut agar tidak mudah patah dan rontok. Menurut aku emang awal aku pakai ini perubahannya juga kelihatan menurut aku, tapi mungkin buat kalian yang yang nggak mau repot, kayaknya ini nggak akan kalian pilih deh, kalian akan lebih pilih yang ini karena ini lumayan repot. Aku bilangnya kenapa, sebenarnya dia itu anjurannya itu digunakan 1 jam sebelum kalian keramas, ataupun bisa kalian tinggal semalaman dibawa tidur gitu. Nah aku lebih suka ini untuk aku bawa tidur, jadi pas malamnya itu aku pakai kan, aku ratain di seluruh bagian belahan rambut aku, terus kemudian aku tutup pakai baju dan aku ikat si bajunya biar si rambutnya tuh nggak kemana-mana, biar nggak nembus gitu kan minyaknya ke bantal. Terus aku bawa tidur semalam, dan besoknya kalau aku mau keramas baru aku bersihin gitu sih sisa minyak-minyaknya. Tapi menurut aku itu agak repot gitu sis. Jadi kalau misalnya mau pakai ini pun kalian harus benar-benar membersihkan rambut kalian 100% dengan bersih, karena kalau enggak minyaknya itu akan ada sisa di rambut dan otomatis minyak di rambut itu akan bikin rambut kalian lepek gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka hair oil gitu ya, kalian bisa banget sih pakai ini. Tapi itu yang aku bilang, kalian harus memastikan bahwa kalian keramasnya itu dengan bersih gitu, karena kalau enggak ini akan menyisakan minyak di rambut kalian. Dan ini juga bagus sih, aku bahkan pakainya udah lumayan, ini udah setengah dan ini banyak banget. Harganya juga murah, ya udah kehapus harganya. Harganya itu seingat aku ya 30 ribuan dan dia isinya 175 ml. Dan ini juga pemakaian aku waktu itu berapa bulan ya, ini baru habis setengah, berapa ya, kayak sekitar 2 bulanan dan ini baru habis setengah. Berarti ini bisa tahan anggaplah sekitar 3-4 bulan gitu untuk satu packaging ini. Dan menurut aku ini worth it banget juga. Tapi ya itu, ini sebenarnya bagus, tapi menurut aku agak repot karena harus kayak pakai malamnya, terus rambut kita minyakan seharian gitu loh. Jadi ini lebih repot sih, tapi bagus. Nah yang kedua ini tuh ada dari Natur. Buat teman-teman yang udah nonton video hair care routine aku pasti udah tahu produk ini, karena aku udah taruh ini juga di video itu. Dan ini itu perbedaannya sama ini, sebenarnya ini adalah hair oil dan ini adalah hair tonic. Hair tonic itu biasanya dia bahan dasarnya itu lebih ke cair, jadi dia bahan dasarnya itu air. Kalau yang hair oil ya pasti minyak lah gitu. Nah jadi dia ini gak akan bikin rambut kalian lepek karena dia juga air. Dan yang aku suka ya dari Natur ini, dia itu packagingnya bagus banget, praktis banget. Jadi dia itu bisa kayak, ini aku praktekin ya, pas rambut kalian itu setengah basah kayak gini, kalian pakai di belahan rambut kalian dan dia itu cuman kayak di spray dan dia langsung kepake di belahan rambut kalian gitu. Kalian bisa lihat ini ya misalnya, terus aku semprot. Nah dia tuh langsung bisa ke
bisa dengan gampang gitu loh kalian pakainya di daerah yang akan kalian pakai, karena dia tuh bentukannya spray kan. Nah, berbeda sama mungkin ada hair tonic lain juga yang menurut aku dia itu packagingnya tidak sebagus ini dan tidak sepraktis ini, kayak kalian harus nuangin manual gitu. Kadang kalau aku pribadi waktu itu kalau aku nuanginnya kayak gini suka bleber dan rembes ke muka gitu, dia malah netes ke muka dan itu kayak buang-buang produk gak sih. Jadi aku lebih suka ini, packagingnya juga udah bagus dan aku udah cocok juga sama formulanya. Dan yang paling aku suka dia ini adalah hair tonic yang gak ada alkoholnya, karena buat kalian yang mungkin memiliki kulit kepala yang sensitif, aku tidak menyarankan kalian untuk menggunakan hair tonic yang menggunakan alkohol, karena itu akan bikin kulit kepala kalian perih. Atau kalau mungkin kalian punya pengalaman menggunakan hair tonic dan itu perih, mungkin itu ada alkoholnya, jadi itu yang bikin perih di rambut kalian, di kulit kepala gitu. Nah, kenapa harus pakai hair tonic sih? Nah, hair tonic itu gunanya untuk merawat kekuatan akar rambut. Jadi 2 step pertama itu adalah 2 cara untuk meminimalisir kemungkinan rambut rontok dari luar gitu kan. Nah, ini yang menutrisi dari dalam. Dia itu bikin rambut kalian lebih sehat dan juga bikin juga akar rambut kalian itu lebih kuat gitu. Jadi nggak mudah rontok gitu. Dan biasanya kan, nah yang ini tuh yang ginseng ekstrak. Biasanya produk rambut yang menggunakan ginseng itu bagus banget, karena katanya kan ginseng itu bagus banget kan buat rambut. Jadi kalian bisa juga cobain yang ini. Dan sebenarnya nggak cuman natur ini sih, hair tonic itu kan banyak banget. Kalian bisa pakai hair tonic yang cocok dengan kalian, mau itu ada alkoholnya atau enggak, tapi kalian baca baik-baik dulu si ingredientsnya sebelum kalian beli, biar nggak bikin kulit kepala kalian itu kayak mungkin iritasi atau perih atau lain sebagainya. Kalian cek dulu ingredientsnya, kalian cocok nggak sama yang ada alkohol atau enggak. Kalau misalnya yang nggak ada alkohol, kalian bisa lihat sendiri juga, atau kalian bisa beli juga sih si Natur ini, karena dia juga packagingnya udah enak banget, udah kayak langsung di spray kayak gini. Kalau yang hair oil ini tuh dia enggak, jadi dia cuman kayak botol. Dan kebanyakan hair tonic tuh bentukannya kayak gini ya, cuman kayak botol gitu terus ditaruh ke kepala, dan kadang itu bikin si produknya itu bleber ke muka gitu, jadi kurang praktis gitu ya. Nah, jadi itu dia cara-caranya, lumayan gampang kan dan simple juga, cuman perlu 3 step aja yang harus kalian lakukan secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel aku dan like video ini kalau kalian suka, dan see you in the next video.